Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Non Safri Afdi. Kali ini kita akan bahas tentang cara mudah membuat PTK. Bagian pertama ini kita akan bahas tentang membuat judul PTK. Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa hebat yang saya banggakan, dalam konteks PTK, penelitian tindakan kelas, langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh para peneliti adalah membuat judul. Walaupun dalam konteks sebenarnya, judul itu akan lahir ketika kita sudah menemukan masalah penelitian. Namun tidak ada salahnya kita berangkat dari judul. Baik, dalam konteks judul PTK, ada beberapa poin yang mesti ada dalam judul PTK, sehingga dengan kita mempedomani kriteria penulisan judul PTK, maka orang atau pembaca akan bisa melihat dari segi judul ini adalah penelitian tindakan kelas. Tentu timbul pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa hebat, apa saja yang menjadi kriteria dalam penentuan judul PTK. Yang pertama yang mesti ada dalam judul PTK itu adalah masalahnya. Jadi harus terdapat masalah penelitian dalam tindakan kelas tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan dalam konteks kesehatan, masalah itu adalah penyakitnya. Yang kedua, dalam judul PTK mesti ada tindakan atau treatment atau solusi yang ditawarkan oleh si peneliti. Dalam hal ini, kita analogikan dalam konteks kesehatan, itu adalah obat yang akan kita berikan. Yang ketiga adalah tempat penelitian dilakukan. Dalam hal ini tentu saja ini penting dilakukan, ditulis agar orang memahami di mana lokasi penelitian itu dilakukan. Kemudian yang keempat adalah waktu penelitian itu dilangsungkan. Biasanya waktu penelitian itu untuk PTK itu semester, kemudian tahun pelajarannya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah subjek penelitiannya. Subjek penelitian dalam tindakan kelas itu adalah siswa. Jadi di judul itu dibunyikan siswa kelas berapanya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah penelitian. Jadi masalah penelitian tindakan kelas itu banyak sekali, Bapak Ibu. Yang pertama bisa berupa hasil belajar yang barangkali itu tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Yang kedua adalah terkait dengan motivasi belajar. Jadi ini juga penting dilakukan oleh seorang guru agar ketika anak termotivasi dalam pembelajaran, tentu saja ini juga akan berdampak terhadap hasil belajar. Nah, hasil belajar dan motivasi belajar ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan masalah belajar. Walaupun sesungguhnya banyak sekali ragam masalah belajar yang bisa dicarikan solusinya. Nah, yang kedua adalah tindakan yang digunakan atau treatmentnya. Nah, tindakan ini bisa berupa metode, berupa model pembelajaran, berupa strategi pembelajaran, berupa pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi dalam judul itu harus nampak Bapak dan Ibu membunyikan masalahnya, kemudian ada treatmentnya.
Lalu yang 3, 4, 5 ini saya pikir Bapak dan Ibu tinggal mencantumkan misalnya subjek penelitian adalah siswa, dibunyikan saja misalnya siswa kelas 5 SDN sekian-sekian, atau siswa kelas 7 SMPN, siswa kelas 10 SMAN, dibunyikan itu. Kemudian tahun pelajarannya atau semesternya itu juga dibunyikan. Nah, lalu terkait dengan masalah penelitian tadi, Bapak dan Ibu cantumkan langsung, misalnya terkait dengan hasil belajar apa. Jadi hasil belajar langsung agar tidak terlalu luas, Bapak dan Ibu bisa tentukan misalnya langsung ke arah kompetensinya. Sehingga bukan berarti meluas seperti misalnya hasil belajar matematika. Barangkali kalau untuk hasil belajar matematika itu kan terlalu luas satu mata pelajaran. Barangkali mungkin dipecah misalnya hasil belajar bangun datar misalnya. Sehingga dengan demikian obat yang kita pilih, kemudian solusi yang kita tawarkan betul-betul sesuai dengan sasaran yang kita cari, yang kita capai. Barangkali itu Bapak dan Ibu. Kemudian teknis penulisan judul penelitian tindakan kelas itu ada 2 versi. Bisa solusinya dulu yang dimunculkan di awal, atau bisa penyakitnya. Nah, kita misalkan kita buat contoh, misalnya penggunaan metode number head together atau NHT dalam meningkatkan hasil belajar bangun datar siswa kelas 5 SDN 001 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini judul yang didahulukan adalah obatnya. Nah, sebaliknya penyakitnya juga bisa didahulukan. Misalnya peningkatan hasil belajar bangun datar dengan menggunakan metode number head together atau NHT pada siswa kelas 5 SDN 001 Tembilahan semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Jadi sekali lagi dalam pembuatan judul Bapak dan Ibu boleh menggunakan masalahnya yang didahulukan atau obatnya yang didahulukan. Kalau masalahnya yang didahulukan atau penyakitnya yang didahulukan, maka diawali dengan kata meningkatkan. Tetapi kalau obatnya yang didahulukan, maka biasanya digunakan dengan kata penggunaan. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk bagian pertama ini, cara mudah menulis PTK dengan menentukan judul. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di materi berikutnya, yakni cara mudah menulis PTK bagian kedua, yakni pada bagian pendahuluan. Terima kasih, sukses buat Bapak Ibu, mahasiswa hebat semuanya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita bersama. Jika bermanfaat, silakan Bapak Ibu share, kemudian like dan subscribe, berikan komentar yang konstruktif untuk kesempurnaan channel ini. Demikian, banyak maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.